Tahukah kamu kalau pendidikan yang kita kenal hari ini ternyata memiliki sejarah yang sangat panjang? Jika kita kembali ke abad ke-16 sampai 18, sistem pendidikan di Nusantara awalnya sangat dipengaruhi oleh faktor keagamaan. Saat orang-orang barat datang ke Indonesia, tujuan mereka tidak hanya untuk berdagang rempah-rempah, namun juga untuk menyebarkan agama Kristen melalui para misionaris. Karena itu, kegiatan belajar mengajar pada masa itu dilakukan di dalam gereja dan hanya berfokus mempelajari agama Kristen. Nah, guru juga bertugas mengajarkan doa, nyanyian gereja, membaca kitab, serta mendidik murid agar taat kepada guru dan pemerintah. Pada tahun 1536, saat Portugis berkuasa di Maluku, mereka mendirikan sekolah seminari. Ini adalah sekolah keagamaan yang khusus untuk anak-anak petinggi pribumi. Nah, di sekolah seminari ini mereka diajari membaca, menulis, berhitung, dan bahasa Latin. Sekolah seminari ini cukup berpengaruh di Maluku, tetapi sayangnya tidak menyebar luas, karena memang pada saat itu wilayah Portugis sangat terbatas. Memasuki abad ke-17, kekuasaan Portugis di Maluku diambil alih oleh Belanda melalui kongsi dagangnya, yaitu VOC. Pada mulanya, pendidikan gaya barat ini tetap dilanjutkan oleh Belanda karena memang keinginan dari rakyat Maluku itu sendiri. Namun, seiring berkembangnya kekuasaan VOC di Indonesia, mereka mulai melibatkan diri dalam dunia pendidikan untuk kepentingan politik. VOC memanfaatkan sekolah untuk meningkatkan loyalitas penduduk pribumi terhadap penguasa baru. Proses belajar mengajarnya masih sederhana, seperti membaca dan menulis, yang masih dikaitkan dengan pelajaran agama. Bahasa pengantarnya pun mengalami perubahan, yang awalnya menggunakan bahasa Melayu atau bahasa daerah, perlahan-lahan menggunakan bahasa Belanda. Memasuki abad ke-19, perbedaan perlakuan dalam pendidikan semakin terlihat. Pada tahun 1818, pemerintah kolonial mengeluarkan peraturan umum tentang persekolahan yang menegaskan bahwa pendidikan modern hanya diperuntukkan bagi orang Belanda. Nah, dari sinilah muncul tingkatan sekolah resmi seperti ELS atau pendidikan dasar dan HBS untuk sekolah menengah. Sementara itu, pendidikan pribumi masih sangat sederhana dan dilakukan di gubuk serta masih menggunakan bahasa Melayu ataupun bahasa daerah. Setelah pemerintah kolonial menyadari ketertinggalan pendidikan pribumi, akhirnya mereka mendirikan sekolah dasar untuk kaum bumi putra. Namun sekolah ini dibagi menjadi dua kelas sosial. Yang pertama, sekolah dasar kelas 1 yang didirikan di pusat pemerintahan untuk golongan masyarakat atas dan untuk memenuhi kebutuhan tenaga administrasi, perdagangan, dan perusahaan Belanda. Yang kedua adalah sekolah dasar kelas 2 yang didirikan di distrik-distrik untuk masyarakat umum untuk menciptakan pegawai tingkat rendah. Selain itu, didirikan juga sekolah raja sebagai sekolah lanjutan untuk mendidik anak-anak bumi putra. Nah, selanjutnya, pendidikan modern masa kolonial yang diciptakan oleh politik etis dari gagasan Van Deventer yang karena prihatin melihat kondisi orang Indonesia sekaligus sebagai balas budi dari Belanda. Maka dari itu, pendidikan ini mulai diperluas bagi bumi putra dengan tujuan memenuhi kebutuhan tenaga kerja kolonial, sehingga muncul berbagai jenjang sekolah. Pemerintah Belanda menerapkan pendidikan barat bagi bumi putra, termasuk penggunaan bahasa Belanda di sekolah. Dari kebijakan tersebut, sistem pendidikan pada abad ke-20 ini berkembang menjadi dua jalur. Yang pertama, menciptakan tenaga terdidik untuk industri dan ekonomi, serta tenaga kerja tingkat menengah dan rendah. Singkat cerita, semakin banyak kaum terdidik membuat bangsa Indonesia sadar bahwa mereka harus keluar dari belenggu penjajahan. Akhirnya timbul pendidikan pergerakan nasional yang dimulai dengan berdirinya Budi Utomo pada tahun 1908. Ada juga beberapa motivasinya. Yang pertama, sistem pendidikan yang hanya diperuntukkan untuk kaum-kaum tertentu yang menimbulkan ketidakpuasan. Yang kedua, sistem pendidikan kolonial yang intelektualis dan individualis, sehingga kurang memperhatikan kehidupan bersama.
Yang ketiga, adanya diskriminasi pendidikan yang membedakan sekolah anak-anak Belanda dan sekolah pribumi. Dan yang terakhir, perlawanan secara politik kurang berhasil, sehingga mereka melawan melalui pendidikan. Yang selanjutnya yaitu pendidikan Indonesia pada masa pendudukan Jepang. Pada tahun 1942, Jepang berhasil mengalahkan Belanda dan mulai menguasai Indonesia. Agar rakyat Indonesia mau mendukung mereka, Jepang memberikan janji-janji kemerdekaan. Dengan cara itu, Jepang lebih mudah menjalankan berbagai kebijakan, termasuk di bidang pendidikan. Di masa Jepang, sistem sekolah mengalami banyak perubahan. Salah satu perubahan terbesar adalah penghapusan sistem sekolah berdasarkan golongan atau status sosial. Semua anak mendapatkan kesempatan belajar di sekolah dasar selama 6 tahun. Sekolah-sekolah yang menggunakan bahasa Belanda ditutup, lalu bahasa Indonesia dijadikan bahasa pengantar. Sementara pelajaran tentang Belanda dan Eropa dihapus. Selain sekolah dasar, Jepang juga membuka berbagai jenjang pendidikan seperti SMP, SMA, sekolah kejuruan, sekolah guru, hingga perguruan tinggi di bidang kedokteran, farmasi, teknik, kedokteran, hewan, dan pemerintahan. Tidak hanya pendidikan, Jepang juga berusaha menyebarkan budayanya dengan mendirikan Keimin Bunka Shidoso. Siswa diwajibkan mempelajari bahasa dan budaya Jepang, sementara kurikulum diubah sesuai kepentingan Jepang. Tujuan utamanya bukan hanya mencerdaskan rakyat, tapi juga mendukung kemenangan Jepang dalam Perang Asia Timur Raya, sehingga pendidikan banyak diarahkan pada pelatihan kedisiplinan dan militer. Kalau dibandingkan dengan masa Belanda, pendidikan pada masa Jepang memang lebih terbuka karena tidak membedakan status sosial. Namun, pendidikan tetap dimanfaatkan sebagai alat untuk kepentingan penjajah. Jadi, meskipun ada perubahan yang terlihat lebih baik, tujuan utamanya tetap untuk memperkuat kekuasaan Jepang di Indonesia.